Eksepsinya yang paling pokok adalah ada uang masuk 274 miliar dianggap sebagai kerugian negara. Uangnya masuk, diterima oleh negara, tapi kok disebutkan kerugian. Tapi tidak diuraikan kalau kerugian itu yang menikmati siapa. Tidak ada kata-kata dalam surat dakwaan bahwa terdakwa itu menikmati uang tersebut. Itu yang paling pokok di sini. Ya, jadi sepertinya kata kerugian negara itu hanya dicantumkan secara formalitas. Karena uang itu kata jaksa semuanya ada terkumpul di rekening bank. Tidak ada bukti apapun diuraikan uang ini diambil mengalir ke sini, mengalir ke sini. Jadi ini bukan perkara tindak pidana korupsi. Kalaupun dianggap itu penerimaan dari mahasiswa itu tidak sah, yang dirugikan siapa? Ya mahasiswa. Harusnya mahasiswa yang menggugat. Yang kedua, seluruh perguruan tinggi swasta, seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia juga memungut SPI. Apakah semua rektor di seluruh Indonesia akan jadi terdakwa juga? Ketiga, ini karena negara tidak sanggup. Tahun 2018, surat dakwaan mengatakan bahwa biaya tambahan dari negara sudah nihil. Sudah nihil, makanya dibuat oleh SPI ini. Negara hanya sanggup membiayai universitas negeri itu kurang lebih 28%. Berarti 62% harus dicari sendiri oleh universitas. Itulah SPI itu. Jadi ini benar-benar diduga adalah surat dakwaan yang sengaja dibuat oleh orang yang oknum sentimen. Tadi dilampirkan juga dalam pembelaan pribadi dari terdakwa berbagai surat dari pejabat-pejabat paling tinggi di Indonesia, di Bali ini yang meminta koleganya diluluskan. Dan mungkin ini tidak semua yang diluluskan. Bahkan tadi dibacakan oleh terdakwa ada anak kolega dari salah seorang aparat hukum sudah diluluskan. Harusnya kan membayar SPI, dia juga minta gratis SPI, tentu ditolak karena itu sudah standar, itu harus bayar. Itu mungkin salah satu penyebabnya. Maka ini orang harus disikap gitu. Apa berarti perlu diperiksa di persidangan nanti, Bang? Maksudnya pejabat-pejabat yang disebut yang menitipkan ya itu, ini kan masih taraf eksepsi. Ini masih taraf eksepsi. Gini loh. Surat dakwaan itu kalau tidak diuraikan kerugian negara, maka perkara tidak boleh dilanjutkan, batal demi hukum. Jadi sudah terlambat bagi jaksa untuk menguraikan karena di dalam surat dakwaan tidak ada sama sekali. Dia bilang 274 miliar kerugian negara. Tapi yang disebutkan fasilitas yang dinikmati oleh universitas hanya beberapa mobil-mobil murah yang dikasih oleh bank sebagai marketing. Kan bank kan selalu kasih hadiah untuk para nasabah yang punya tabungan. Mobil-mobil ini paling cuma jumlahnya nggak nyampe 1 miliar. Dan itu pun atas nama universitas. Sedangkan kerugian negara 270 miliar itu kemana? Nggak ada diuraikan. Tidak ada 1 sen pun disebutkan dinikmati atau masuk kantong dari terdakwa. Makanya kita mengatakan sebenarnya jaksa tahu ini bukan perkara korupsi. Tapi dia harus menyebutkan kerugian negara secara formalitas dalam surat dakwaan agar surat dakwaannya bisa didaftarkan. Jadi benar-benar ini benar-benar kasihan banget ini profesor dikorbankan begini. Pasti ini di belakangnya ini ada oknum yang bermain. Ada dugaan sentimen pribadi berarti. Tadi si terdakwa sudah melampirkan berbagai surat dari pejabat tinggi yang meminta saudaranya diluluskan. Bahkan ada satu kejadian sudah dikasih lulus, malah minta lagi uang SPI-nya harus bebas. Atasannya katanya omnya sudah minta. Itu dilampirkan dan itu dalam pembelaan dari terdakwa. Belum lagi persaingan rektor. Jadi uangnya itu utuh semua di bank, nggak diuraikan 1 sen pun. 1 sen pun tidak ada dalam surat dakwaan bahwa uang dari bank, uang SPI itu mengalir ke siapa, ke terdakwa atau saudaranya atau perusahaannya. Nggak ada. Jadi ini bukan perkara korupsi. Ya, saya nggak tahu nanti bagaimana jaksa menjawab mengenai karena unsur satu tindak pidana korupsi kan harus ada keuraian kerugian negara. Itu putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan harus nyata, nggak boleh potensial kerugian, nggak bisa, harus sudah nyata, harus diuraikan dalam surat dakwaan berapa jumlahnya, harus berbanding lurus dengan jumlah kerugian negara. Ini 1 sen pun nggak ada.
Bang, kalau soal Saya jadi bingung, ini kuliah hukum tingkat 1 pun nggak akan bikin surat dakwaan seperti itu. Bang, kalau soal mobil